Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Arya Andika Saputra dengan NIM 22021150279. Kali ini saya akan menjelaskan dari mata kuliah Studio Perancangan Arsitektur 4 yang berjudul Perancangan Bangunan Bentang Lebar Gedung Olahraga yang letaknya berada di bekas Stadion Andi Matalata. Tanpa berlama-lama, di sini saya akan menjelaskan bagian gambaran proyek dari proyek saya, yaitu yang pertama ada latar belakang, di mana Sport Center adalah sebuah perluasan perluasan dari skala tertentu yang dapat digabungkan dengan satu sport hall yang menyediakan fasilitas lainnya yang berguna bagi masyarakat. Sport Center dapat dapat berupa gedung olahraga yang mewadahi kegiatan olahraga, baik kegiatan latihan maupun kompetitif. Jadi, secara umum dapat disimpulkan bahwa pengertian dari sport center adalah suatu tempat berupa gedung yang menjadi pusat kegiatan olahraga yang berada di tengah-tengah yang dilengkapi dengan fasilitas penunjang. Fungsi sport center olahraga sebagai sarana yang dapat dipergunakan untuk menyelenggarakan event-event pertandingan maupun latihan seperti basket dan olahraga lain dalam skala internasional maupun nasional. Adapun tujuannya yaitu perencanaan proyek ini adalah untuk meningkatkan minat serta kesehatan masyarakat, memberikan fasilitas yang layak bagi para atlet yang akan berlatih dan bertanding. Selain itu, memberikan dukungan kepada pemerintah untuk menunjukkan kemampuan para atlet maupun calon atlet yang akan bertanding pada masa ke depannya. Lalu ada profil proyek yang dimana nama proyek saya adalah Matalata Sport Center yang beralamat di Jalan Opuda Nuri Salju nomor 200 Kecamatan Marisok, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Adapun konsep saya itu mengambil konsep brutalisme minimalis. Lalu fungsi bangunannya sebagai fasilitas olahraga dan sasarannya untuk masyarakat umum. Matalata Sport Center ini sebuah gedung olahraga yang mempunyai berbagai fungsi cabang olahraga yaitu futsal, basket, voli, badminton, dan tenis. Perang perang lain dari sport center ini yaitu membantu memfasilitasi eh, berbagai aktivitas olahraga, rekreasi, dan komersial, sehingga menjadikan masyarakat Makassar menjadi lebih sehat dan bugar. Keunggulan dari proyek ini yaitu banyaknya aktivitas olahraga yang dapat dimainkan dalam satu lokasi, di mana bangunan seperti ini hanya terdapat di Makassar. Lalu ada bagian klarifikasi proyek, di mana pelanggan olahraga dibagi menjadi tiga tipe berdasarkan wilayah wilayah yang dilayaninya, yaitu ada tipe A, GOR yang melayani wilayah provinsi atau daerah tingkat satu, lalu ada tipe B, GOR yang melayani wilayah kabupaten dan kota madya, terus ada tipe C, GOR yang melayani wilayah kecamatan saja. Di sini saya mengambil tipe GOR A yang dimana tipe GOR A ini harus memiliki sarana olahraga seperti bulu tangkis, bola voli, bola basket, futsal, tenis, lapangan senam, dan sepak takraw. Lalu jumlah lapangan untuk pertandingan, yang pertama itu untuk pertandingan nasional dan internasional seluruh cabang olahraga memiliki lapangan tersendirinya yang digunakan secara bergantian. Yang kedua, untuk penyelenggaraan pertandingan bulu tangkis, bola basket, dan bola voli, tersedia ruang pemanasan disesuaikan dengan kebutuhan dan persyaratan masing-masing cabang olahraga, serta dapat digunakan sebagai tempat latihan. Yang ketiga, jumlah penonton 1.000 penonton sampai 3.000 penonton. Lalu ada panjang termasuk zona bebas yaitu 58 meter
lebar termasuk area bebas yaitu 38 meter, dan tinggi langit-langit area pertandingan 16,5 meter. Adapun tinggi langit-langit zona bebas yaitu 3,5 meter. Lalu kita masuk di analisis lokasi yang dimana lokasi proyek ini eh, sudah sesuai dengan RT RW kabupaten atau kota, dan tersedia sistem infrastruktur yang memadai dan tersedia fasilitas akomodasi dan rumah sakit yang memadai. Lalu lahan yang disediakan untuk pembangunan gedung olahraga baru merupakan tanah yang tidak rata, memiliki kemiringan yang cukup tidak rata. Lalu ada tanggapan terhadap lokasi. Posisi tapak berada di pusat kota. Kawasan dan lingkungan berada di cukup strategis untuk perancangan gedung olahraga. Karena tapak berada di kawasan komplek olahraga. Kekurangannya pada lokasi sering terjadi kemacetan kendaraan yang sangat signifikan. Lalu ada luas dan ukuran. Kondisi fisik lokasi saat yang berada di Kecamatan Mariso ini berada di kawasan bekas dari Stadion Andi Matalata atau Matuanging. Luas lahan yang akan digunakan untuk sport center ini yaitu kurang lebih 51.825 meter persegi. Bentuk set menyesuaikan dengan area sekitar tapak dan master plan yang ada. Set memiliki luas sekitar 5,2 hektar. Lalu masuk di aturan proyek, yang dimana berdasarkan analisis yang saya dapat, peraturan daerah mengenai rencana tata ruang wilayah Kota Makassar tahun 2015 sampai 2034, khususnya dalam ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perdagangan dan jasa, tercantum dalam pasal 98 ayat 3 huruf B. Poin pertama, berdasarkan RT RW atau Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar, kawasan terpilih ini ditetapkan sebagai kawasan fasilitas umum. Kedua, garis sempadan bangunan atau GSB yaitu 1/2 jalan tambah 1. Yang bagian C, koefisien dasar bangunan atau KDB, maksimum yang diizinkan 60%. Bagian D, koefisien luas bangunan atau KLB yang diizinkan yaitu 15 meter. Bagian E, ruang terbuka hijau atau RTH minimal yang diizinkan yaitu 40%. Jadi dapat disimpulkan pada output untuk menghasilkan suatu perencanaan yang baik atau ideal sesuai dengan konsep green building, maka lahan yang disediakan harus mempunyai koefisien dasar bangunan KDB maksimum 60% sehingga masih tersedia lahan yang cukup memadai untuk arena kegiatan olahraga di ruang terbuka outdoor, untuk taman dan penghijauan jalur pedestrian, jalan dan parkir. Apabila lahan sebagaimana dimaksud tidak tersedia, maka lahan yang disediakan luasnya minimal 3 kali luas lantai dasar gedung olahraga, karena selain dipakai untuk fasilitas parkir juga dibutuhkan sebagai ruang terbuka hijau atau landscape dan ruang publik. Dalam kasus tertentu, karena keterbatasan penyediaan lahan, maka setelah melalui kajian khusus terhadap dampak lingkungan, masih dimungkinkan apabila lahan yang tersedia luasnya minimal 2 kali luas lantai dasar bangunan gedung olahraga. Lalu sosial budaya pada lokasi, dapat saya analisis bahwa di lokasi ini terletak di pusat kota. Kemungkinan kemacetannya panjang pada jalan Opuda yang Risatju bakal sering terjadi karena event-event olahraga dan entertain, entertainment yang kurang melihat dampak lalu lintas. Kedua, kurangnya kesadaran masyarakat yang tidak menjaga kebersihan kawasan menyebabkan sampah-sampah yang tertumpuk di sekitar wilayah gedung olahraga serta parkir yang sering terjadi. Ketiga, sering terjadi praktek kejahatan maupun tindak asusila lainnya karena penerangan masih kurang. Lalu didapatkanlah output yang pertama itu
memperhatikan sirkulasi kendaraan pengunjung agar tidak terjadi kemacetan saat sedang adanya event-event olahraga. Kedua, memperbanyak tempat sampah di bagian landscape bangunan dan mempertimbangkan parkiran pengunjung agar tidak parkir di luar tapak. Tiga, membuat penerangan di seluruh bagian-bagian tapak dengan lampu jalan dan lampu-lampu lainnya. Lalu ada potensi pada tapak. Yang pertama itu bekas terbangunnya fasilitas olahraga terpadu yang lebih baik di pusat kota Makassar. Dua, Kecamatan Mariso dijadikan sebagai kawasan strategis pertumbuhan ekonomi dan segi perdagangan dan jasa, pendidikan, pusat hiburan, keluarga, mal, dan fasilitas pendukung lainnya. Ketiga, fasilitas olahraga yang dilengkap meliputi Stadion Matalato Sport Center ini yaitu basket, futsal, bulu tangkis, tenis, dan voli, disertai berbagai event-event internasional mampu menarik banyak pengunjung dan lokal maupun internasional. Keempat, letaknya berada di pusat kota Makassar dapat dijadikan sebagai ikon sport center yang terbaik di kota Makassar. Kelima, lokasi yang mudah ditempuh karena berada di jalan lingkar utara kota Makassar dan akses dari jalan kota. Lalu ada view yang dapat dilihat bahwa view yang eh, bagian utara dan barat tersebut sangat cocok karena terhalang sangat tidak cocok karena terhalang oleh bangunan di sekitar dan langsung menghadap ke rumah jalan. Sedangkan view selatan dan timur dinyatakan negatif karena terhalang oleh bangunan ruko dan rumah warga sekitar. Maka didapatkan output yaitu untuk pandangan ke bangunan Jalan Jalan Opuda Risatji dan Jalan Andi Mapanyuki menjadi area yang strategis untuk menangkap pandangan ke bangunan karena mobilitas tertinggi user terdapat pada jalan tersebut sehingga fasad pada bangunan nantinya dibuat lebih menarik di arah tersebut. Lalu ada kebisingan. Dapat dilihat bahwa eh, kebisingan rendah tandai dengan warna orange dan kebisingan tinggi tanda dengan warna merah. Dapat dilihat pada analisis tingkat kebisingan yang paling tinggi berasal dari sebelah barat karena berhadapan dengan jalan utama atau jalan Popuda yang tersaji. Kedua, tingkat kebisingan tinggi juga berasal di sebelah utara karena berhadapan dengan jalan Andi Mampanyuki. Ketiga, tingkat kebisingan yang rendah berasal dari arah timur dan selatan karena jauh dari sumber kebisingan dari jalan raya. Maka didapatkanlah output yaitu meletakkan objek perancangan jauh dari sumber bising dengan kapasitas tinggi dan memberikan vegetasi atau pohon berdaun lebat pada sumber bising dengan kapasitas rendah. Lalu ada vegetasi pada lingkungan, dapat dilihat pada lingkungan tapak terdapat banyak pohon yaitu pohon-pohon trambesi, pohon palem dan pohon trambesi. Jadi dapat dianalisiskan dari hasil analisis ini yaitu vegetasi pada set terdapat berbagai jenis vegetasi dan tumbuhan yang berfungsi sebagai peneduh di setiap sisi pada bangunan tersebut. Vegetasi dan tumbuhan pada bangunan adalah sebagai berikut yaitu pohon trambesi, peneduh alami dan pohon palem penanda fasad bangunan. Lalu didapatkanlah output yaitu pada lokasi perancangan yang merupakan kawasan padat pemukiman, dibutuhkan pohon peneduh di sekitar jalan serta tambahan taman. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2006 mengenai tata ruang yang mengharuskan adanya RTH sebesar 40% di lokasi perancangan sebagai respon. Diberikan rekomendasi penanaman pohon di kawasan hunian masyarakat.
Lalu ada utilitas yang ditandai dengan pada apa? Eh, yang ditandai dengan yang listrik, gardu listrik yang garis berwarna hitam tandai sebagai saluran drainase dan yang garis berwarna coklat tandai sebagai saluran riol kota. Dapat dilihat pada analisis yaitu dari hasil analisa terdapat 10 tiang listrik dan kabel telepon yang melingkari bekas stadion Andi Matalata ini. Kedua, terdapat juga saluran drainase yang mengelilingi set ini yang mengarah keluar ke saluran riol kota, tetapi tertutupi oleh dedaunan dan sampah-sampah. Sedangkan untuk saluran air bersih terdapat pada bawah tanah, jalan-jalan sekitar set. Lalu didapatlah output, yaitu pertama menambahkan RTH atau ruang terbuka hijau pada sekitar set yang berfungsi sebagai resapan air hujan. Kedua, perbaikan dan normalisasi saluran drainase sehingga saluran drainase dapat berfungsi sebagai mestinya. Dia membuat penanda daerah utilitas pada bagian set agar memudahkan saat pekerjaan konstruksi ke depannya. Lalu ada aksesibilitas. Dari input yang kita lihat, jalan utama ditandai dengan garis berwarna biru dan jalan alternatif ditandai dengan garis warna kuning. Dapat dilihat pada analisis yang dimana pada set ini memiliki intensitas kepadatan cukup tinggi terutama pada jam tertentu yaitu jam berangkat kerja pada jam 6 sampai jam 10 pagi dan jam pulang kerja itu jam 3 sampai jam 5 sore pada jalan OVO dan Salju. Maka didapatkan output yaitu dalam perancangan bangunan gedung olahraga tipe A ini pada daerah Matoang, Kota Makassar, di mana jalan utama saat ini persisnya berada di Jalan Opu dan Salju, merupakan jalan dua lajur yang nantinya akan dibuat akses utama ketika memasuki. Lalu masuk di analisa site, di mana bagian pertama yaitu informasi site. Lokasi tapak berada di kawasan bekas Stadion Andi Matalata dan berbatasan langsung dengan Jalan Opu dan Salju. Zonasi kawasan sekitar site didominasi oleh kawasan perdagangan dan permukiman penduduk dan merupakan salah satu area yang cukup ramai dilalui karena merupakan pertemuan antara jalan arteri sekunder dan jalan kolektor primer, sehingga memiliki potensi sebagai lokasi yang strategis, namun juga memiliki kendala terkait kemacetan lalu lintas yang kerap kali terjadi. Lalu bagian kontur dapat dilihat pada gambar yaitu eh, kontur pada tanah di tapak, maka didapatkanlah analisis yaitu tanah pada tapak ini tidak rata dikarenakan bekas proyek yang tidak berjalan sehingga mengakibatkan juga erosi dari air hujan. Maka didapatkanlah output yaitu dengan cara menutup atau menimbun kembali bagian tanah yang tidak rata. Lalu masuk ke view ke dalam dan keluar pada site. Dapat dilihat pada input view-view yang ada pada site, maka didapatkanlah analisis. Yang pertama yaitu terdapat 3 kemungkinan yang dapat dijadikan sebagai objek pandangan dari tapak, yaitu sebelah utara, selatan, dan barat. Sebelah utara, selatan, dan barat, pandangan berupa rumah penduduk, ruko-ruko, dan jalan. Sedangkan sebelah timur berupa rumah penduduk saja. Yang kedua, untuk area selatan pada set tidak bagus untuk dibuatkan view karena hanya terdapat rumah penduduk saja dan ruko-ruko. Maka didapatkanlah output yang dimana untuk pandangan ke tapak Jalan Opuda yang Sajo menjadi area yang strategis untuk menangkap pandangan ke tapak karena mobilitas tertinggi justru terdapat pada jalan tersebut. Selain itu,
Jalan Mapaniki dan jalan stadion cukup bagus dibuatkan fasad menarik untuk pengguna gedung olahraga ini. Lalu masuk ke zone inside di mana keterangannya bagi warna warna merah ini yaitu zona satu atau arena. Lalu warna hijau zona 2, eh, area penonton, tribun dan sirkulasi. Lalu warna coklat ditandai dengan zona 3 atau fasilitas penunjang dan daerah sirkulasi. Yang lalu ada zona 4 yang ditandai dengan luar gedung olahraga. Maka didapatkanlah analisis yang dimana zona keamanan dibagi dalam 4 bagian, yaitu zona 1 area dan pengamanan sementara merupakan pengamanan bagian utama dari pusat dari gedung olahraga. Zona 2 tribun dan sirkulasi penonton merupakan pengamanan fasilitas penonton yang ada di dalam gedung olahraga. Zona 3 fasilitas penunjang kegiatan pengamanan seluruh fasilitas penunjang kegiatan yang berada di bagian keliling gedung olahraga. Zona 4 luar bangunan atau final safety zone merupakan pengamanan pada bagian luar bangunan atau keliling gedung olahraga atau perimeter. Maka didapatkanlah output. Dalam perancangan tapak set plan harus dilakukan pengaturan yang baik antara zona publik, zona khusus, atlet, pengelola kegiatan, VIP, dan servis, sehingga memberikan kemudahan, kejelasan, dan ketertiban serta keamanan pada saat berlangsungnya kegiatan pertandingan atau kegiatan lainnya, baik di dalam gedung maupun di luar atau di sekitar gedung olahraga. Lalu orientasi matahari dapat dilihat pada input yang dimana keterangan matahari pagi ada di sebelah kiri, matahari siang di bagian atas, dan matahari sore ada di bagian kanan. Maka dapatkanlah analisis di mana cahaya matahari pagi dari arah timur merupakan suatu potensi yang dapat dimanfaatkan sebagai pencahayaan alami. Sedangkan cahaya matahari sore dari arah barat merupakan suatu kendala karena merupakan sinar matahari panas. Maka dapatkanlah output yang mana output ini membahas solusi yang dapat diterapkan adalah dengan cara memanfaatkan bukaan bangunan di area timur dan memaksimalkan maksudnya cahaya alami di pagi hari pada bagian timur tapak dan juga meminimalkan bukaan bangunan yang ada pada bagian barat tapak atau dengan memberikan penanganan khusus untuk meminimalisir panas dari cahaya matahari sore. Lalu ada orientasi arah angin, di mana inputnya kita bisa lihat arah masuk angin ada dengan garis panah berwarna biru ini. Lalu didapatkanlah analisis yaitu arah angin yang memiliki kecepatan tertinggi berasal dari arah barat, utara, dan selatan. Sedangkan arah timur kurang berhembus akibat terhalang oleh bangunan ruko di sekitar set. Maka dapatkan output yaitu perlu dilakukan rekayasa bentuk bangunan dengan cara membuat ketinggian bangunan yang berbeda agar angin dapat mengalir dan tidak terjadi turbulensi, dan penggunaan pohon sebagai pemecah angin juga dapat mengurangi kecepatan angin yang berhembus ke arah tapak nantinya. Lalu ada kebisingan, di mana kita lihat pada input ini tanda dengan garis berwarna merah. Maka dapatkanlah analisis yaitu yang didapatkan yaitu pertama, kebisingan berasal dari jalan okuda yang tersaji, tapi karena letak bangunan tidak terlalu dekat, maka suara yang terdengar dari bangunan pun lebih berkurang. Kedua, kebisingan tinggi juga berasal dari jalan Mapanyuki, jalan stadion, dan arah timur set yang disebabkan oleh kendaraan dan aktivitas warga sekitar. Maka dapatkanlah output yaitu pertama, penggunaan vegetasi
berdaun lebat sebagai peredam suara dan menjauhkan objek perancangan dari sumber bising dengan kapasitas tinggi. Lalu masuk ke aksesibilitas. Dapat kita lihat di input yang dimana sebelah atas ini yaitu jalan Mapanyuki, sebelah bawah kiri itu jalan Opuden Salju dan sebelah bawah kanan adalah jalan stadion. Eh, Maka didapatkanlah analisis dari gambar di samping dapat disimpulkan bahwa pengunjung dapat melewati tiga jalan yang berbeda, yaitu jalan Opuden Salju yang berada di sebelah barat, Said dalam Mapanyuki Nyuki yang berada di sebelah utara Said dan jalan stadion yang berada di sebelah selatan Said. Maka didapatkanlah output yaitu dalam konsep pencapaian di sini akan diterapkan sebuah konsep yang akan memudahkan pengunjung dalam akses pencapaian pada tapak yang memanfaatkan ketiga jalan tersebut. Hal ini dilakukan selain untuk memudahkan pengunjung juga untuk menghindari kemacetan pada jalur akses gate entrance di tapak. Karena arah sirkulasi menuju Said menggunakan sistem akses langsung dari jalan raya yang merupakan pencapaian terbaik sehingga kemacetan di jalan tersebut dapat dihindari. Lalu sirkulasi dapat dilihat pada bagian lokasi. Jalan ditandai dengan simbol lokasi warna merah untuk akses masuk kendaraan, lalu tanda panah sebagai panah ungu sebagai simbol untuk akses masuk pengelola wasit dan media. Eh, Simbol panah berwarna merah sebagai akses masuk penonton, simbol panah berwarna kuning sebagai akses masuk pemain. Lalu ada simbol panah hitam sebagai akses pejalan kaki dari parkiran menuju ke bangunan. Lalu ada garis berwarna biru sebagai akses jalur keluar kendaraan. Maka didapatkanlah analisis yaitu konsep sirkulasi pada bangunan lama sebenarnya tidak maksimal dikarenakan akses menuju gedung olahraga ini masih samar dikarenakan kurangnya akses masuk pada tapat. Maka didapatkan output yaitu yang pertama pada ruang luar akses kendaraan menuju gedung dipermudah karena lahan parkir tersedia lahan lapangan outdoor digunakan untuk hal tersebut karena potensial menampung banyak kendaraan. Kedua, pengunjung mampu bebas keluar masuk tanpa ada pembeda zoning pengunjung sehingga bangunan ter- terkesan kurang atraktif. Tiga, dalam desain rancang gedung ini membutuhkan entrance pembeda pengunjung maupun karyawan atau atlet sehingga zonasi tampak jelas. Keempat, untuk menuju ke bagian tribun disediakan akses masing-masing bagi karyawan atau atlet maupun pengunjung. Akses menuju ruang yang satu ke ruang yang lain saling berhubungan sehingga pengunjung tidak akan bingung akan tujuannya. Lalu ada utilitas yang ditandai dengan titik merah sebagai jalur listrik dari PLN, titik kuning sebagai jalur air setengah kotor, dan titik coklat sebagai jalur air kotor dan titik biru sebagai jalur air dari PDAM. Maka dapatkanlah analisis yaitu saluran air PDAM listrik PLN terdapat di sebagian jalan utama yaitu pada Jalan Dayang Opuri Sadju. Sedangkan untuk saluran air setengah kotor dan sanitasi atau saluran pembuangan air kotor diarahkan ke utara, selatan, dan barat tapak agar memudahkan sirkulasi air hujan pada saat terjadi hujan. Lalu dapatkanlah output yaitu yang pertama untuk sumber cadangan listrik pada bangunan dibuatkan genset yang berfungsi jika terjadi pemadaman. Kedua, membuat bak air kotor dan limbah yang jika sudah penuh akan dipompa menuju saluran drainase. Tiga, membuat ground water tank pada samping bangunan yang berfungsi untuk menyimpan air bersih. Lalu ada konsep pelaku aktivitas dan kebutuhan ruang. Bisa kita lihat yang bagian pelaku dan aktivitas dan kebutuhan ruang. Lalu ada besaran ruang. Bisa kita lihat nama ruang, kebutuhan ruang, standar, kapasitas, sirkulasi,
perhitungan luas total dan sumber dari mana. Masuk di konsep diagram hubungan ruang, di mana garis panah hitam ditandai sebagai hubungan langsung dan garis eh, hitam putus-putus ditandai hubungan tidak langsung, di mana pengunjung dapat pengun- maaf pengunjung berhubungan langsung dengan penonton atau lalu penonton ke koridor, toilet dan lain-lain, lalu diarahkan ke tribun. Lalu ada pengelola gedung yang berhubungan langsung dengan kantor, kantor, ruang panel, dan gedung dan lain-lain. Dan berhubungan langsung juga dengan tribun, arena, dan berhubungan tidak langsung dengan ruang pers. Lalu ada media yang berhubungan langsung dengan media center dan ruang pers. Lalu ada pengelola pertandingan yang berhubungan langsung dengan ruang kerja, ruang rapat, gudang dan lain-lain, dan berhubungan langsung juga dengan ruang pers dan arena. Lalu ada wasit, pelatih dan ofisial yang berhubungan langsung juga dengan ruang wasit, ruang pelatih, ruang medis dan arena. Lalu ada pemain atau atlet yang berhubungan langsung dengan loker, ruang ganti dan ruang briefing, dan berhubungan langsung juga dengan arena. Lalu ada matriks hubungan ruang, bisa kita lihat yang warna merah ditandai dengan hubungan langsung, bagian hitam ditandai dengan hubungan tidak langsung, dan bagian kosong ini atau putih ditandai dengan hubungan dan tidak berhubungan. Lalu ada konsep zoning horizontal yang dimana warna kuning ditandai sebagai area publik dan warna orange ini ditandai juga sebagai area publik dan area. Lalu ada warna apa? Warna hijau ini ditandai sebagai sorry seharusnya ini area hijau ditandai sebagai semi publik karena tempat parkirnya bus. Dan warna merah ini juga ada bagian parkiran yang khusus untuk pengelola dan tamu VIP sehingga tanda sebagai daerah semi publik di sebagiannya. Lalu untuk bagian warna merah terang ini tanda sebagai area publik karena pada area ini adalah eh, apa kantin sehingga tanda sebagai area publik. Lalu konsep zona vertikal ya, mana warna hijau ini sebagai area publik, warna kuning juga sebagai area publik, dan warna biru juga sebagai area publik, dan warna merah ada sebagai semi publik. Masuk ke konsep struktur bawah atau pondasi, di mana untuk struktur rangka bawah menggunakan struktur bore pipe, yang di mana sistem struktur ini dipakai dikarenakan gedung olahraga ini merupakan zona publik yang membutuhkan sistem struktur yang mampu menampung beban baik itu beban tetap maupun beban tidak tetap. Sistem struktur bore pile merupakan fondasi yang pemasangannya dilakukan dengan cara mengebor tanah lebih dahulu, lalu pemasangan fondasi bore pile ke dalam tanah dilakukan dengan cara mengebor tanah terlebih dahulu, yang kemudian diisi tulangan yang telah dirangkai oleh dan dicor beton. Apabila tanah mengandung air, maka dibutuhkan pipa besi atau yang biasa disebut dengan temporary casing yang menahan dinding lubang agar tidak terjadi kelongsoran.
dan pipa ini akan dikeluarkan pada waktu pengecoran beton. Lalu masuk ke konsep struktur tengah atau badan. Sistem yang digunakan yakni rigid frame, yang dimana sistem struktur ini terdiri dari kolom dan balok yang bekerja saling mengikat satu dengan lainnya. Struktur rangka terdiri dari komposisi dari kolom-kolom dan balok-balok. Dan kolom sebagai maaf, yang dimana kolom sebagai unsur vertikal berfungsi sebagai penyalur beban dan gaya menuju tanah. Sedangkan balok adalah unsur horizontal yang berfungsi sebagai penggang dan media pembagian beban dan gaya ke kolom. Kedua unsur ini harus tahan terhadap teknik dan lentur. Selanjutnya dilengkapi dengan sistem lantai, dinding, dan komponen lain untuk melengkapi kebutuhan bangunan untuk membentuk ruang. Sistem dan komponen tersebut diletakkan dan ditempelkan pada kedua elemen rangka bangunan dan dapat dikatakan bahwa elemen yang menempel pada rangka bukanlah elemen struktural atau elemen non-struktural. Lalu masuk ke konsep struktur atas atau atap, di mana struktur atap yang digunakan pada bangunan bentang lebar ini adalah roof truss roof, yang dimana rangka atap ini berbentuk segitiga dan dibuat miring agar menambah kesan terhadap support center ini. Bahan dari rangka atap terbuat dari pipa baja yang dirancang untuk menopang atap dan menghubungkan dinding dan luar bangunan. Lalu bahan atap yang digunakan adalah stainless yang pada bagian atas atap dan bagian depan belakang dipasangkan kaca ribbon yang berfungsi sebagai penerang alami di dalam bangunan ini. Lalu ada konsep utilitas yang dimana transportasi vertikal terdapat lift, eskalator, tangga yang berfungsi sebagai transportasi bangunan diletakkan pada posisi strategis berdasarkan hasil analisis dan sesuaikan lokasinya. Lalu kelistrikan yang digunakan yaitu PLN dan genset. Sumber utama dari listrik berasal dari PLN. Untuk menjaga jika terdapat gangguan pada PLN, maka ditempatkan beberapa genset untuk sumber cadangan. Lalu ada tata cahaya yang digunakan yaitu sinar matahari, house light, spotlight, laser beam, lampu LED, emergency light, yang dimana pencahayaan alami akan diterapkan pada lobi dan koridor bangunan. Sedangkan buatan akan ditempatkan di ruangan tertutup dan penggunaan pencahayaan direkomendasikan menggunakan lampu hemat energi. Lalu masuk ke penghawaan, terdapat dua yaitu penghawaan alami dan buatan. Penghawaan alami akan digunakan dan dimaksimalkan pada ruang-ruang bangunan yang berada pada area publik. Lalu penggunaan AC sangat diperlukan pada ruang yang tertutup. Penggunaan AC sentral yang dilakukan pada setiap ruangan yang membutuhkan penghawaan buatan. Lalu ada plumbing yang dimana terdapat ground tank, roof tank, PDAM, dan filtrasi air hujan, di mana distribusi air akan disalurkan melalui PDAM dan ground tank, serta roof tank pada bangunan yang menggunakan filtrasi air hujan untuk keperluan flush toilet dan sistem hidran. Lalu masuk ke konsep bentuk. Yang, yang pertama yaitu pada langkah awal, bentuk persegi panjang adalah bentuk inti awal yang merupakan representatif dari kegiatan yang ada dalam bangunan ini, yang dimana kegiatan inti berada pada pusat bentuk persegi panjang ini. Yang kedua, pada bentuk selanjutnya memotong setiap sudut dengan gaya round edge yang berfungsi untuk mengakomodasi sirkulasi pengunjung yang akan memasuki bangunan ini, sehingga bangunan ini bisa menjual semua sudutnya. Pada langkah selanjutnya, penambahan level ketinggian untuk mengakomodasi kegiatan pengunjung, mempermudah akses dan memfokuskan kegiatan utama di dalam gedung ini, yaitu olahraga. Yang ketiga, adapun untuk penambahan unsur estetis dapat ditambahkan dalam perubahan bentuk atap, fasad, dan struktur. Selain itu, desain masa yang sama dan bertumbuk mampu menambah kenyamanan pada desain tribun yang menjadi inti dari desain perubahan bentuk ini. Lalu masuk ke site plan yang tandai
yang ditandai yaitu bagian satu bangunan utama, nomor 2 sebagai area bebas, nomor 3 sebagai parkir bus, nomor 4 sebagai parkir motor dan mobil pengelola, nomor 5 sebagai parkir VIP motor dan mobil, 6 nomor 6 sebagai parkir mobil, nomor 7 sebagai parkir motor, nomor 8 sebagai lapangan outdoor, nomor 9 sebagai food court, dan nomor 10 sebagai taman bermain atau playground. Lalu masuk ke di lantai satu, bisa kita lihat. Lalu di lantai 2, lalu di lantai 3, lalu bisa kita lihat potongan dari bangunan saya. Lalu ada potongan BB dari bangunan saya. Lalu ada tampak depan dari bangunan saya, tampak kiri dari bangunan saya, tampak kanan dari bangunan saya, dan tampak belakang dari bangunan saya. Adapun tampak perspektif dari bangunan saya ini. Lalu ada bagian yang saya render pada bagian-bagian atau sudut-sudut yang ada di landscape atau luar bangunan saya. Itu bisa kita lihat di mana bagian atas sebagai view dari lapangan outdoor basket, lalu bagian kanan atas sebagai view view dari bagian food court, lalu bagian kiri bawah sebagai area bermain anak atau playground, lalu bagian bawah kanan sebagai area parkir bus. Adapun bagian atas kiri sebagai view dari tubuh arah masuknya bagi sirkulasi bagian barat. Lalu ada view dari bagian atas kanan sebagai view dari atas bagian playground ini, lalu bagian bawah kiri sebagai view dari tubuh utama atau bagian depan, lalu bagian bawah kanan sebagai view dari parkiran mobil, bagian kiri atas sebagai view dari parkiran mobil juga, bagian kanan atas sebagai view dari bagian mobil VIP juga. Lalu ada view dari atas lapangan tenis ini yang melihat bagian-bagian bangunan keseluruhannya. Lalu ada bagian bagian kanan bawah yaitu view dari atas bangunan ya. Lalu ada view view dari dalam bangunan pada bangunan saya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih atau kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.